Baik anak-anak, kita masih di tema 2 dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Ada di subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Kali ini kita berada di muatan pembelajaran IPS yang akan langsung kita rangkum dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Simak penjelasan Bapak berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, Amerika Serikat itu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Karena dijatuhkannya bom atom di kedua kota besar tersebut, mengakibatkan Jepang menyerah pada Amerika Serikat. Nah, puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu, atau kepada Amerika Serikat. Nah, sementara teks proklamasi kemudian setelah itu dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Anak yang menyusun teks proklamasi itu adalah yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang terakhir adalah Mr. Ahmad Subarjo. Sementara konsep teks proklamasi kemudian ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Ada satu orang yang mengusulkan penandatanganan segera teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama yaitu bangsa Indonesia. Beliau yang mengusulkan tersebut bernama Bapak Sukarni. Dan setelah itu teks proklamasi akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya anak-anak setelah diketik teks proklamasi tadi kemudian dibaca oleh Bapak Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Selanjutnya proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan dari bangsa Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dikenal akhirnya sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, siapakah Bapak Proklamator Republik Indonesia? Jawabannya adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sementara yang diberikan amanah untuk bertugas mengibarkan bendera merah putih yang pertama kali saat itu dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendradiningrat, dan tentu diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalian tentu hafal dengan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan masih ingat walaupun kita saat sekarang ini sudah jarang sekali untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang seyogianya setiap hari Senin saat ketika upacara bendera kita nyanyikan bersama. Semoga tetap hafal di rumah ya. Selanjutnya berita proklamasi tentang kemerdekaan Republik Indonesia itu disebarluaskan melalui kantor berita Jepang yang bernama Dumei. Dan untuk saat sekarang ini kantor berita tersebut bernama Kantor Berita Antara anak-anak. Dan berikutnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan oleh surat kabar Suara Asia di Surabaya. Proklamasi kemerdekaan tentu memiliki makna yang sangat-sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai lahirnya sebuah negara baru, yakni Indonesia. Sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, dan berakhirnya segala bentuk penjajahan dan dimulainya sebagai negara merdeka. Kemudian menjadi pernyataan de facto atau pengakuan kedaulatan sebuah negara, dan yang terakhir adalah menaikkan martabat dari bangsa Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 anak-anak. Jadi kalian harus tahu kapan Indonesia dinyatakan merdeka, yakni pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Adapun beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diantaranya adalah yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, beliau ini anak-anak lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni tahun 1901
sebagai presiden pertama Indonesia dan sebagai Bapak Proklamator. Kemudian beliau adalah orang yang menyusun, menandatangani, dan juga membacakan teks proklamasi. Sebagai ketua PPKI dan sebagai pemimpin Putra. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Batu Ampar, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Gelar sarjananya diraih di negeri Belanda dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau dijuluki juga sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan menyusun juga menandatangani teks proklamasi. Selanjutnya adalah Bapak Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat sebagai Menteri Luar Negeri pertama dan ikut juga menyusun konsep teks proklamasi. Berikutnya yaitu Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan anak-anakku semuanya, karena bendera sudah agak lama dan agak rusak, maka bendera pusaka pertama kali tersebut disimpan di Istana Merdeka. Selanjutnya adalah Bapak Soekarni. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli tahun 1916 dan bekerja di kantor berita Dumai. Dan beliau juga adalah orang yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Berikutnya anak-anakku semuanya adalah Bapak Sayuti Melik. Beliau adalah orang yang mengetik teks proklamasi dan merubah kata-kata dalam teks proklamasi tersebut, yaitu kata tempo diubah menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan tanggal dirubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Nama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Kemudian Latif Hendradiningrat adalah orang yang mengibarkan bendera pusaka saat proklamasi dan adalah seorang prajurit peta. Demikian anak-anak penjelasan sedikit mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebentar lagi nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus nanti. Jayalah terus negeri kita merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.